bisa pindahin gunung, kata Yesus. Nah sekarang Des, ya pindahin gunung kalau kamu punya iman. Atau kalau kamu nggak punya iman, silahkan tunjukkan Kristen yang lain yang bisa pindahin gunung samaku. Kalaunya tidak ada satupun yang bisa pindahin gunung, ya, maka harus kau akui, Kristen seluruh dunia nggak ada imannya. Nah, rungkat kamu, ya. Satu aja ku minta dari Kristen yang beriman, ada nggak yang udah pindahin gunung? Karena sesuai kata Yesus, kalau kamu beriman, dia bisa pindahin gunung. Tunjukkan samaku, ya, orang Kristen mana yang bisa pindahin gunung di muka bumi ini, ya. Orang Kristen mana? Kalaunya nggak ada, jangan nangis dulu lah. Kalaunya nggak ada, ya teman-teman, dapat kita simpulkan, Kristen seluruh muka bumi nggak punya iman, kan gitu, nggak punya iman. Nggak punya iman sama sekali, termasuk Edis. Kalau nggak punya iman, maka ke neraka, kan gitu. Berarti kalau yang nggak punya iman ke neraka, Kristen seluruh dunia ke neraka nanti. Bukan gunung 32 perawan yang kumaksud, bukan. Bukan gunungnya 32 perawan yang nggak bisa kamu jawab tuh, Dis. Yang ku minta, ya sesuai perkataan Yesus, ya bisa memindah gunung kalau punya iman sedikit pun. Tunjukkan samaku satu orang aja di muka bumi ini, Kristen yang beriman, yang pernah pindahin gunung. Silahkan, jangan pucat dulu. Itulah, ya. Kita lihat jawaban Edis, apakah Kristen di dunia beriman atau tidak, ya teman-teman? Silahkan. Si Uncup gagal paham lagi. Baik. Si Uncup ingin mengalihkan tema, ya, karena dia udah babak belur membahas iman, dia lari kemana-mana. Baik, saya kejawab ya Sob, ya, waktunya Sob. Baik. Jadi Sob, itu berbicara mengenai bagaimana Tuhan Yesus itu berbicara soal kuasa iman, begitu loh, kepada murid-murid. Kenapa? Karena kuasa iman itu sangat besar kuasanya. Bahkan kalau seseorang itu dengan yakin, ya, dengan yakin dia akan melakukan perbuatan-perbuatan besar seperti itu. Bukan maksudnya suruh mindah-mindahin gunung. Ini bagaimana si Uncup ini? Aduh. Waktu saya tenang. Ini waktu saya tenang. So, perhatikan so. Ketika seseorang berbicara sesuatu, maka kadang-kadang kita itu berbicara mengenai esensinya, bukan mengenai contoh-contoh yang sedang kita umpamakan. Contoh, saya kasih contoh. Kita punya umpama seperti ini. Umpama kita seperti ini. Jangankan gunung, laut yang luas akan kuseberangi. Esensinya itu bukan memeluk gunung, bukan menyeberangi lautan. Esensinya itu adalah betapa besarnya. Ini kan misalnya kan, kalau misalnya dalam bahasa-bahasa syair, ya, demi cintaku padamu, jangankan gunung, ya, laut pun akan kuseberangi. Bukan ngomongin laut, bukan ngomongin gunung, tetapi ngomongin besarnya cinta itu. Nah, seperti itu juga dalam perumpamaan itu, Sob. Saking besarnya kekuatan iman itu, ya, kalau seseorang memiliki iman, maka iman itu memiliki kuasa, perkataan yang berkuasa. Nah, apakah itu dilakukan oleh murid-murid? Iya, mereka melakukan, menyembuhkan. Misalnya Petrus, ya kan, Paulus, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati juga. Nah, itu Sob. Jadi, apakah murid-murid beriman melakukan perbuatan mujizat-mujizat? Iya juga, sama. Nah, beda dengan Muhammad dan pengikutnya, tidak ada mujizatnya. Nah, sekarang kembali lagi ke awal, Sob. Esensi yang kita bahas bukan soal itu, Sob. Esensi yang kita bahas adalah bagaimana, Sob, adakah yang nelponmu? Ini soalnya sinyalmu masuk ke dalam sini. Kayaknya Uncup lagi ditelepon sama Wafi ini, mau dikasih jawaban ini. Enggak ada. Lanjut. Baik, Sob. Kamu sudah mengakui, terima kasih atas pengakuanmu, Sob, bahwa memang Quran berisi kalimat-kalimat
berisi informasi-informasi yang berasal dari kitab-kitab sebelumnya. Terima kasih Sob atas pengakuanmu. Bahkan Muhammad sendiri pun disuruh bertanya untuk mengkonfirmasi apakah benar atau tidak. Nah, ternyata Sob, sekarang kesimpulannya, saya bacakan lagi Sob. Tolong ini kamu jawab Sob. Supaya umat muslim tidak bikin Tuhan baru Sob, ya. Jadi janganlah para ulama, janganlah para ustadz-ustadz menjerumuskan orang muslim dengan membuat Tuhan yang baru. Ya, yaitu Tuhan apa? Tuhan yang disembah, yang diibadahi oleh orang-orang Quraisy. Padahal Quran berkata seperti ini. Sob, tolong ini dibahas, ya. Perhatikan. Dan kami mungkinkan Bani Israil melewati laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah dia. Perhatikan. Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan. Perhatikan. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil. Betul? Betul nggak ini Sob? Ayatnya Sob. Jadi memang tidak ada Tuhan selain yang dipercaya oleh Bani Israil. Siapakah Paulus? Bani Israil. Siapakah Petrus? Bani Israil. Siapakah Yohanes? Yohanan? Bani Israil. Semua murid-murid Tuhan Yesus Bani Israil. Nah, kenapa umat muslim malah menyembah Tuhan Bani Arab? Jawa. Ya. Coba silakan Sob. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang dipercayai Bani Israil. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, kepada Allahnya ini ditambahin. Kepada Allahnya memang umat muslim berusaha ingin membuat bahwasanya Tuhan Bani Israil adalah Allah. Meninggal uncup malam ini saudara-saudara. Belikan dia perban dan handy plus.